HMPH. Ah, tolong ya. Saya ini penulis misteri dan detektif yang hebat. Jangan suruh saya lihat hal seperti ini. Sekelompok wanita bodoh di drama ini selalu cari mati. Ayo dong, tolong kalian mikir sedikit, ya. Cukup, sayang. Boleh, sayang. Katakan ini milik siapa sebenarnya? Gak tahu siapa yang niat jahat. Diam-diam naruh ini di saya. Tang Rui, keluarga Sen sudah baik sama kamu. Tapi hari ini kamu malah selingkuh sampai ke saya. Saya akan lapor ayah saya. Tunggu saja dia menghajar kamu. Jangan, jangan. Sayang. Aku bilang. Aku bilang belum cukup. Katakan. Adik, waktunya cuci muka. Nanti dulu, aku akan rapikan. Sen Huan, di mana kantong wangimu? Aku sudah bangun. Aduh. Kamu ngapain, kamu? Adik, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Tolong, nyawa nyonya terancam. Sen Yue, dasar bangsat, biasanya kamu anggap kakakmu seperti sapi kerja keras saja belum puas. Sekarang kamu malah mau bunuh dia. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Dia yang jatuh sendiri. Malah dia yang nyuruh aku dorong Sen Huan jatuh. Aku bisa lakukan apa? Barang bukti sudah ada di tangan. Di depan banyak orang yang lihat. Kamu masih bisa bilang apa lagi? Penjaga, hajar dia sampai mati. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Kamu buta. Gak bisa lihat kalau orang lain buat jebakan buat kamu. Ah, mati begitu saja. Aku sudah nonton 10.000 drama pendek. Belum pernah lihat ada wanita pendukung yang normal. Aku naik panggung main saja lebih bagus dari kalian. Ini di mana aku? Kamu kan bilang wanita pendukung di drama pendek itu semua jadi korban. Gak pakai otak ya? Kalau begitu coba aja sendiri. Siapa yang ngomong? Gak mungkin, aku benar-benar terjebak ke dunia lain. Cuma gara-gara aku maki-maki wanita pendukung. Aku gak mau jadi wanita pendukung. Kalau jadi, aku bakal mati mengenaskan. Harus gimana? 2 kali. 2 kali, kamu harus percaya aku. Aku bukan seperti yang kamu kira. Kayaknya kita kenal. Drama ini pernah aku tonton. Wanita pendukung dijebak sama pasangan suami istri yang jahat itu. Sampai mati. Tunggu. Kalau sesuai jalan cerita. Selanjutnya. Adik perempuan harus segera cuci muka dan sikat gigi. Perasaan yang familiar kembali lagi. Bajingan cepat tanya aku soal kantung harum. Asal kamu tanya saja. Aku langsung panik jatuh. Lalu pura-pura kepalaku terbentur. Nanti ibu dan pelayan akan keluar dan membunuhmu. Adik, kamu harus cuci muka. Gadis kecil, kamu mau menjebak aku, ya. Saat kematianmu sudah tiba. Cepat tanya, kantung harum ini untukmu. Oh. Adik, kamu bilang apa? Aku bilang kantung harum ini untuk kakak. Setelah baskom jatuh aku langsung terjatuh. Aduh. Kalau kamu gak dorong aku. Aku tidur sendiri saja. Kakak hati-hati saat jalan ya. Terima kasih adik. Ayo. Sen Yu. Kamu babi. Kita janjian sama pelukis hari ini kan? Iya benar. Datang terlalu cepat. Cabut. Kakak. Hati-hati, aku gak antar.
Mau jebak aku, gak bisa. Tuan, kamu tenang saja pergi dulu. Sekarang cuma tinggal Oracle, batu sandungan terakhir. Tunggu, bilang. Kamu suruh dia makan ini. Dewa pun belum tentu selamat. Adik, aku sudah sabar bertahun-tahun. Jadi sapi dan kuda untukmu selama ini. Tak pernah menyalahkanmu. Bahkan saat kamu merebut pria pujaanku. Aku juga tak berniat membunuhmu. Ketika kamu meragukan aku bukan putri kandung ayah. Saat itu, kamu dan orang tua-tua itu bertarung mati-matian. Oracle, jaga diri di jalan ke alam baka. Sungguh, benar-benar aura protagonis. Membunuh orang pun tetap terlihat lemah dan baik hati. Tapi maaf ya, sandiwara kalian harus berakhir. Siapa suruh kalian ketemu dengan bak seperti aku? Ah, kasihan sekali antagonis wanita. Kamu dan ayahmu sama-sama dikhianati. Harta keluarga juga direbut orang lain. Padahal kalian korban sebenarnya. Tapi merekalah yang dianggap benar. Aku, Shen Yu, akan membersihkan nama antagonis wanita ini. Bunuh. Aku ini. Apa yang terjadi? Hei, kamu siapa? Ah, tepatnya. Aku pemandu kamu dalam drama perjalanan waktu ini. Kamu bisa panggil aku paman. Aduh. Kamu NPC mati-matian tapi malah ambil untung dari aku. Aduh, aku juga gak ngangka. Kamu cepat sekali menyelesaikan perangkap yang dibuat tokoh utama pria dan wanita dalam drama. Karena kamu sudah membuat antagonis wanita dalam drama ini hidup. Maka teruskan saja perjalanan waktumu. Jangan. Aku belum menyelesaikan pasangan suami istri kaya ini. Aku tidak mau melakukan perjalanan waktu. Oh iya, kamu memang sangat suka nonton drama Republik Tiongkok ya? Kalau begitu, kamu saja yang masuk ke zaman Republik Tiongkok. Lagi-lagi tokoh antagonis wanita yang tragis. Biarkan kakak yang menyelamatkanmu. Hahaha. Nona, dalam drama ini aku akan jadi pelayanmu. Kalau ada apa-apa, ingat cari aku. Aku pasti akan membantumu. Aduh, sialan. Lega. Aku akan mengingat kembali pengalaman tokoh antagonis wanita ini dulu. Saat aku hampir mati kelaparan, sahabatku menyelamatkanku. Sahabatku ini luar biasa. Dia anak tunggal bos besar geng Kingbang. Sahabat memperlakukanku seperti saudara perempuan sendiri. Lalu dia menikah lagi dengan putra tertua orang terkaya di Shanghai, keluarga Su. Tapi di sebuah pesta minum, aku tidur dengan tunangan sahabatku. Gila,
Tokoh antagonis wanita ini memang bukan manusia. Orang itu sudah menyelamatkanmu, memperlakukanmu seperti adik perempuan. Tapi kamu malah tidur sama tunangannya. Tapi ngomong-ngomong, Pangeran Su ini memang ganteng banget. Ditambah kemampuannya diranjang. Wow. Lagi mikir apa sih? Alur cerita klise kayak gini, bukannya buat kamu mati cepat ya? Tidak bisa. Aku harus bertahan hidup. Selama aku hidup. Mungkin nanti aku bisa lanjut sama Pangeran Su. Ah. Tidak, jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Setelah aku tidur sama Pangeran Su, pakaian dalamku tak sengaja tertinggal di kamar. Ketahuan sama Wan Ting, takut rahasia terbongkar. Su Hui bekerja sama dengan wakil bos geng Qingbang, membuatku mengalihkan Wan Ting ke klub malam. Setelah menculiknya, mereka mengancam ayahnya supaya menyerahkan posisi bos geng Qingbang. Tapi sepertinya Wan Ting sudah curiga. Jadi dia menyewa pembunuh untuk membunuhku. Editor, kamu benar-benar berani menulis ini ya? Aku yang cantik jelita ini. Langsung ditembak di kepala. Aduh. Apakah aku dan Pangeran Su masih punya masa depan yang indah? Adik. Kamu senyum-senyum gitu buat apa sih? Ah, Ting Ting, kenapa kamu sampai ke sini? Aku mau bunuh Su Hui King. Apa yang terjadi sama King? Dia punya wanita lain di luar. Masa sih? Apa jangan-jangan salah paham? HMPH, salah paham. Lihat ini apa? Ini apa sih? Aduh, aku nggak enak badan. Kalau nggak enak badan ya harusnya malah kena sinar matahari. Itu. Dokter bilang aku nggak boleh makan obat pereda sakit. Penyakit apa sih sampai nggak boleh kena cahaya? Ah. Bajuku sobek nih. Ting Ting, apa aku harus ganti baju dulu baru buka jendela? Ah. Akhirnya bisa lewati tahap ini juga. Terus jalan ceritanya gimana nih? Aku rasa kamu ini yang gak kuat cahaya deh. Kakak, kamu ngomong apa sih? Aku kok nggak ngerti ya? Ini pakaian dalam custom made. Bukannya aku dulu yang bawa kamu buat bikin ini. Di seluruh Shanghai cuma ini satu-satunya. Shen Yu. Aku anggap kamu saudara. Kamu itu pacarku. Kakak, dengarkan penjelasanku dulu. Kamu masih ingat waktu itu? Aku mana mungkin lupa. Kalau bukan karena kakak yang selamatkan aku waktu itu, mungkin aku udah dirusak sama beberapa preman itu. Sejak saat itu, aku anggap kamu sebagai keluarga terdekatku. Keluarga. Kamu masih ingat nggak setelah itu? Aku kasih kamu sesuatu nggak? Apa sih? Adik. Kalau nanti ada yang berani ganggu kamu lagi, kamu tinggal masukin ini ke minumannya. Tak berwarna dan tak berasa. Sekali kena darah, langsung mematikan. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Ingat, pria-pria busuk itu nggak berharga. Tapi kamu nggak boleh kenapa-napa. Makasih kakak.
Terus jelasin dong ini apa? Kakak. Maafkan aku. Waktu itu aku bener-bener gak sadar diri. Aku gak sengaja kok. Maaf ya kakak. Tolong maafin aku. Kakak, tolong maafkan aku. Adik. Ibuku meninggal waktu aku kecil. Selain ayah, aku anggap kamu orang terdekatku. Tapi kamu malah mau bunuh aku demi pria busuk itu. Kenapa? Kenapa? Ah, kenapa sih kamu pemeran pendukung cewek ini bisa sebodoh itu? Sembarangan buang botol yang isinya racun di atas meja. Bukannya itu jelas-jelas ngajak orang buat ngeluarin kamu. Lihat aja nanti. Takut cahaya. Aku rasa kamu yang gak kuat cahaya deh. Ini pakaian dalam bukan aku. Ting Ting, kamu lihat sekarang. Barang-barang palsu ini makin lama makin berani aja ya. Bikinannya persis banget. Sampai susah bedain yang asli dan palsu. Kok jalan ceritanya jadi beda banget sih? Kamu tadi mau ngomong apa? Oh, gak ada apa-apa kok. Hahaha. Aku ingat ini aku kasih kamu buat lindungin diri. Aku anggap kamu saudara sendiri. Tapi kamu malah. Kok tiba-tiba jadi haus ya? Rasanya ada yang gak beres. Tapi aku gak bisa jelasin. Jujur bilang ke aku. Apa kamu yang godain Suhui? Iya aku. Kalau gitu aku tenang. Ternyata memang kamu. Dasar kamu bajingan. Aku anggap kamu saudara sendiri. Kamu demi cowok busuk itu. Kamu bohong. Jangan gerak. Ting Ting. Kalau kamu gak percaya aku, ya aku cuma bisa mati biar kamu lihat. Aku percaya. Aku percaya. Kamu taruh dulu pistolnya. Ting Ting, demi kamu. Aku bisa lakukan apa saja. Senyu, kamu sebenarnya ngomong apa sih? Ting Ting, semua yang aku lakukan. Itu buat cari tahu niat asli Suhui. Niat asli memang benar. Sebenarnya aku sudah lama curiga Suhui ada yang aneh. Tapi aku sudah coba segala cara buat tahu kesepiannya dia. Gak ada cara lain. Aku cuma bisa menyerah padanya. Kamu serius, benar-benar. Keluarganya mau pakai geng Kingbang. Bantu orang Jepang selundupkan senjata. Tapi ayahmu gak setuju. Jadi dia bersekongkol sama wakil ketua geng Kingbang. Mau culik kamu. Terus pakai kamu buat ancam ayahmu. Kamu tahu gak? Nona Wan juga di sini. Baru saja Tuan Muda Su telepon cari kamu kemana-mana. Katanya suruh kamu balik ke klub malam sebentar. Ada hal penting yang mau dibicarakan. Aku pikir beberapa hari ini kenapa gak bisa hubungi ayah. Ternyata memang jebakan Suhui. Adik perempuan, kakak perempuan, Paman Wan mungkin dalam bahaya. Aku ikut kamu pergi selamatkan dia. Aku punya cara yang paling aman. Sebenarnya kamu datang buat apa sih? Orang yang jadi pemandu drama pendekmu juga datang buat bantu kamu. Aku yang sudah buka mata batin butuh bantuanmu. Mending jangan ganggu aku. Dua orang ini adalah yang aku panggil. Dua pembunuh peringkat 2 teratas di Shanghai. Kami sudah buat rencana yang matang. Pasti aman bawa kalian keluar. Hanya mereka berdua. Sekarang Suhui sudah kerjasama dengan wakil ketua geng Kingbang. Kita gak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Orang makin sedikit makin baik. Apalagi bukan cuma mereka berdua. Ada aku juga. Harimau Shanghai tempo dulu. Belum pernah dengar. Gak ngangka suatu hari pistolku harus keluar lagi. Aduh, pistolku gak ada pelurunya. Ah, Rencana kedua aku yang paling aman adalah
Harimau Shanghai. Ini cara yang pasti berhasil. Padamkan lampunya. Kalian manfaatkan kekacauan untuk keluar dan ikat Su Hui dan kedua bos. Apakah ini bisa berhasil? Pasti berhasil. Halo. Lihat lampu di atas itu. Aku tembak lampunya sampai padam. Kalian manfaatkan kekacauan untuk keluar dan ikat Su Hui dan kedua bos. Apakah ini bisa berhasil? Pasti berhasil. Aduh, sialan. Kasih aku senjatanya. Kamu percaya padaku. Ayo pergi, jangan pergi. Kasih aku pisau. Kasih aku pisau, tenang saja. Jangan bergerak, kalau kamu gerak aku tembak mati kamu. Sayang, aku sudah menangkap dia. Kamu bisa keluar sekarang. Hahaha. Kan sudah kukatakan. Dia pasti akan kena tipu. Shen Yu, ayo pergi. Tuan muda Su ini benar-benar beruntung soal wanita ya. Kalau suka yang mana, malam ini aku suruh orang antar kamu ke kamarnya. Oh, kedua bos. Mulai sekarang. Kamu harus dipanggil bos besar. Hei. Shanghai ini nantinya hanya milik kita berdua, saudara. Hahaha, jangan bercanda. Suruh semua orang kalian keluar. Xiao Yu, aku bukan maksud begitu. Jangan banyak bacot, cepat. Keluar, perempuan bau. Aku tidak percaya kamu berani menembak. Xiao Yu. Pergi mati saja. Xiao Yu, bangunlah. Xiao Yu. Kiki, Xiao Yu. Shen Yu memang jahat. Tapi dia juga punya alasan tersendiri. Semoga nanti kalau kamu ingat orang yang sudah meninggal ini. Jangan lagi hanya ingat keburukannya. Sakit banget nih. Wah. Jangan pura-pura mati. Sebenarnya aku ingin kamu hidup lebih lama di episode ini. Tapi gak ngangka kamu jadi baper sama tokoh-tokoh di drama ini. Lanjut ke episode berikutnya. Kalau kamu mengacau lagi nanti, aku akan buat kamu mati dengan amarah di drama ini. Keluar. Shen Yu, kamu sudah terjerumus ke jalan hitam dan membunuh guru. Apa kamu sama sekali tidak ingat persaudaraan sesama murid? Lin Qiushui duluan merebut tanaman ajaibku. Lalu saat adu kekuatan sesama murid menusukku. Guru pilih kasih, menghancurkan inti emasku, menghentikan latihanku. Aku tidak akan masuk ke jalan setan. Bahkan nyawaku pun hilang. Aku berhasil mencapainya. Kamu berjuang untuk hidup. Hari ini aku akan membuatmu bayar darahmu dengan darah. Untung aku berjalan kaki puluhan ribu langkah. Aku tahu sang tokoh utama pasti akan melewati titik kritis itu. HMPH, aura tokoh utama terkutuk ini. Shen Yue, kamu membunuh guru kita. Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan hubungan sesama murid? Kamu benar. Sudah malam. Kalian cepat pulang saja. Kalimatmu salah, kan? Shen Yu, jangan main tipu daya. Mau membunuh, bunuh saja. Betul.
Kamu berani serang aku dari belakang. Aku pasti akan kembali membalas dendam. Hahaha, hei hei hei. Kakak, hati-hati, ada tipu daya. Kayaknya nggak ada bom, ya? Tidak. Ada bom kok. Ada bom, ada bom, ada bom. Ah, aku melewati dunia sia-sia. Kalau nggak keluar lihat pemandangan sayang banget. Tapi aku harus selesaikan misiku dulu. Hidup lebih lama beberapa hari. Haha, Xiao Yu, kali ini kamu diam ya. Diam sedikit, kamu kenapa? Kamu pukul dia beberapa level dulu. Apa yang terjadi? Kamu nabrak mobilku. Tidur sebentar saja. Latihan ilmu suci langsung berhasil. Musuh di drama sia-sia ini nggak perlu berusaha ya. Apa, nggak perlu berusaha? Kamu tahu nggak kamu sudah tidur lebih dari 300 episode? Kamu benar-benar pemalas. Hahaha. Kamu gitu ya. Bagaimanapun juga, misiku sudah selesai. Kamu harus wujudkan keinginanku. Kali ini aku ingin melewati ke... Kenapa masih di sini? Kenapa aku nggak bisa melewati? Karena kamu belum mati. Tentu saja kamu nggak bisa melewati. Aku kan 2 kali sebelumnya nggak mati juga. 2 kali sebelumnya kamu memang mati. Kamu omong kosong, aku jelas memuntahkan racun itu. Wahyu, hati-hati di jalan ke dunia bawah. Lihat, apakah aku memuntahkan racun itu? Racunnya sudah menyebar di mulutmu. Jadi tentu saja kamu mati karena racun itu. Aduh, jangan menyebar lagi, aku sudah mati. Tenang dan sabar. Baik, aku peran pendukung perempuan. Aku akui itu yang kedua kalinya. Kali kedua aku menyelipkan pelat baja di belakang. Aku kan tidak makan racun. Aku mati karena apa? Begini ceritanya. Di sini ada drama jenis apa saja. Aku kena tembak, gak bisa lagi. Peran pendukung memang harus mati ya. Peran pendukung ya pasti mati. Mati di racun-racun yang tiba-tiba keluar tanpa sebab. Ditembak dari belakang malah kena meleset. Bukankah peran pendukung di drama pendek memang seperti itu? Mereka kan memang cari mati sendiri. Jadi peran pendukung paling cuma bisa hidup beberapa episode lebih ya. Peran wanita pendukung gak bakal sampai akhir. Kecuali kamu bisa mainkan peran wanita pendukung jadi pemeran utama. Kalau benar jadi pemeran utama, nasib mereka bisa berubah. Kalau begitu, biar aku beri harapan buat mereka para peran pendukung ini. Kan gak ada yang lahir memang ditakdirkan jadi peran pendukung. Kamu mau kemana? Wujudkan keinginan. Jadi, pergi cari mati. Baiklah, iblis, dewa, dan setan sudah cari kamu selama 500 tahun. Kamu akhirnya muncul juga. Kali ini aku lihat kamu lari kemana lagi. Keluarkan pedang. Cepat bunuh aku saja. Tugasku sudah selesai.
Qiu Shui. Qiu Shui. Tak disangka sudah 500 tahun berlalu. Penyihir wanita ini malah berhasil menguasai ilmu sakti luar biasa. Senior, kita jumpa lagi di kehidupan berikutnya. Ah, masa sih? Aku cuma tidur sebentar saja sudah bisa kuasai ilmu sakti. Begitu lama berlalu. Kalian sebagai pemeran utama pria dan wanita, selain melahirkan anak, kalian gak ngapa-ngapain. Penyihir ini sudah menguasai ilmu sakti abadi tak terkalahkan. 3 dunia langit, bumi, dan manusia mungkin sulit lolos dari bencana ini. Kita ledakkan inti energi kita bersama-sama, demi binasa bersama penyihir ini. Kalian gila ya? Itu tadi adalah pertahanan otomatis ilmu sakti dalam tubuhku. Aku bisa saja lepaskan kekuatan itu. Perlu sampai ledakkan diri. Kalau aku mati bareng pemeran utama wanita, tugasnya dianggap gagal. Kamu bilang gimana? Hai. Kalian meskipun ledakkan inti energi, yang mati cuma kalian sendiri. Dasar pengecut. Kalau penyihir mau bunuh, ya bunuh saja. Ngapain banyak omong? Meski aku tak punya kekuatan sedikit pun, aku gak takut padamu. HMPH, aku pilih kamu. Ah. Dasar semut kecil. Aku berdiri di sini, tak lari dan tak menghindar. Beraninya kamu maju dan tikam aku sekali. Kenapa tak berani? Ah. Jangan mati sia-sia. Mbak, saya pergi dulu ya. Xiao Yuan. Kenapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Karena aku tidak butuh belas kasihan dari kalian ayah dan anak ini. Aku tidak mau jadi anjing kalian lagi. Dasar bajingan. Setelah kamu mati, kami akan mengambil alih semua perusahaan. Semua yang ada di sini akan jadi milik kami. Kalian. Hao Chen, kamu adalah sahabat terbaikku. Kalian benar-benar. Bukankah kamu paling suka merek anggur ini? Kalau begitu aku akan gunakan ini untuk mengirimkan satu pukulan untukmu. Lagi-lagi, drama cowok brengsek dan sahabat cewek yang bunuh cewek utama. Tunggu. Cewek utama mati. Kalau aku mati, masih bisa dibilang cewek utama gak? Paman, kau tua banget. Nanti aku hitung-hitung lagi sama kamu. Lagi pula aku bisa lihat masa depan yang akan terjadi. Kita tumpas dulu dua pelakor ini. Aku sudah racuni anggur ini. Sekalian buat dia minum. Asal Shen Yu mati, perusahaan akan jadi milik kita semua. Kekayaan dan kemewahan yang tak terhingga. Tidak, aku tidak mau kemewahan. Aku cuma mau kamu nurut. Gimana, sudah dengarkan? Kalau aku sebar rekaman ini, menurutmu kamu masih bisa selamat? Hei Yun, kita itu saudari. Dulu memang begitu. Nanti juga begitu. Saudari, kamu mau aku bagaimana? Pelayan kecil ya. Kakak kasih kamu kesempatan buat nutupin cewek utama. Supaya drama pendek ke depannya gak cuma soal cowok dan cewek utama terus. Kasih kesempatan juga buat kalian yang baru. Hahaha. Qiu Sui, untung kamu mikir cara penyamaran ini. Jadi penyihir itu lengah waspada. Kalau tidak, mana mungkin bisa bunuh dia semudah itu. Kamu benar-benar dewa perang nomor 1 di dunia. Bah, hebat banget. Cepat pergi sana. Hanya karena aura cewek utama. Omong kosong yang menyebalkan. Kenapa? Kena pukulan ya? Apa memang pendukung cewek di drama pendek cuma jadi alat? Kalau dia jahat ya jahat aja. Kalau dia harus mati, ya harus mati. Begitulah drama pendek.
Tapi aku selalu merasa harus kasih kesempatan buat orang jahat berubah. Meski cuma di drama pendek. Aku rasa kamu kebanyakan mikir. Kecuali kamu mainkan pendukung jadi cewek utama. Baik, aku setuju. Lain kali aku jadi cewek utama besar buat kamu lihat. Kamu mau ubah aturan. Kalau begitu kamu bakal kehilangan banyak hal. Banyak hal. Contohnya apa? Aku tidak bisa bilang itu cuma pura-pura. Aku punya sudut pandang Tuhan, bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan kalau berubah, aku takut apa coba. Ayo, tarik perhatian besar milikku. Aku akan menaruh racun di iga asam manis yang kubuat sendiri untuknya. Begitu sudah cukup, tentu saja tidak cukup. Waktu kuliah. Kamu adalah bintang di sekolah, banyak cewek. Bangga bisa ngobrol sama kamu. Tapi aku nggak pernah peduli sama yang kayak gitu. Iya, putri kesayangan langit. Aku gimana mungkin peduli hal-hal itu? Jiang Yuan, aku tahu kamu dulu ngejar aku karena keluargamu lagi susah. Butuh bantuan keluarga Sen kami. Tapi aku tetap tanpa ragu jadi istrimu. Membantu keluarga Jiang kalian keluar dari kesulitan. Tapi aku nggak ngangka. Ayahmu ngotot sendiri, membuat perusahaan punya utang besar. Kamu dan ayahmu sampai dikejar rentenir karena itu. Iya, aku akui. Justru ayah mertuaku yang aku hormati. Menolongku saat aku dalam kesulitan. Tapi setelah itu bagaimana? Bukankah perusahaan itu bisa bertahan sampai sekarang karena aku? Bukankah aku sendiri yang menanggung semua beban selama ini? Kamu kira perusahaan ini bertahan karena kehebatanmu dalam bisnis? Padahal ayahku yang demi menyelamatkan perusahaanmu, terus-terusan jual saham perusahaannya sendiri. Kamu tahu semua ini. Dengar sendiri apa yang kamu omongin. Kamu percaya, masa sih? Perusahaan Sen yang diinginkan semua orang. Sekarang cuma sebuah badan kosong yang penuh utang, kan? Kenapa? Kenapa? Karena aku cinta kamu. Aku nggak bisa lihat pria yang aku cintai jatuh. Xiang Yuan. Ini satu-satunya yang bisa aku bantu. Mulai sekarang kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Xiao Yue. Kerja bagus. Aku tahu ikan itu beracun. Sebelum mati. Cepat hentikan aku. Hari ini ikannya kebanyakan garam, nggak enak. Aku bilang, nggak ada yang benar-benar berhati batu. Penjahat di drama pendek juga sama saja. Ayo kita minum. Kamu sisakan racun di dalam minuman. Aku yang akan buat dia buka. Jadi dia nggak akan curiga sama sekali. Tunggu dulu. Kita minum yang ini saja. Oke. Oh iya, mau doain apa? Untuk Pak Zhu. Pak Zhu. Kenapa kamu tidak minum? Dia ini orangnya selalu sangat curiga. Pasti tidak mau makan yang kuberikan. Lihat aku buat apa. Kalau aku benar-benar kerjasama dengannya, kamu juga tidak akan dengar rekaman ini. Karena aku takut mati. Minuman ini. Kamu
Xiao Yuan, cepat panggil ambulans. Dia masih bisa diselamatkan. Tentu saja dia masih bisa diselamatkan. Cepat. Tapi kenapa aku harus menyelamatkan orang yang mau membunuhku? Selamat ya. Aku tahu ikan yang kubuat pasti kamu tidak mau makan. Minuman ini juga pasti kamu tidak mau minum, karena kamu hanya percaya pada apa yang kamu mau percaya. Gimana? Minuman ini enak enggak? Hahaha. Oh, kamu mau ubah aturannya ya? Dengan begitu kamu akan kehilangan banyak hal. Kehilangan apa? Aku nggak bisa bilang. Kenapa? Kenapa adegan ini aku belum pernah lihat sebelumnya? Fungsi mata langitku di mana? Kamu ada. Aku ini orang yang buka mata langit dan masuk ke drama pendek ini, tapi malah dibunuh 2 kali dengan cara yang sama. Walaupun cuma drama pendek, tokoh wanita sampah lain juga nggak dapat perlakuan seperti ini, kan? Iya. Ah, belum tentu, belum tentu. Kenapa aku nggak bisa lihat kelanjutan ceritanya? Karena kamu melanggar aturan. Kembali ke jalan yang benar. Iya. Dulu kamu cuma tokoh pendukung wanita yang hidup lebih lama beberapa episode. Tapi sekarang kamu mau bunuh pemeran utama pria dan wanita dalam drama. Dan jadi tokoh utama sendiri. Sejak saat itu, kamu benar-benar kehilangan fungsi mata langit. Kamu nggak akan bisa lihat jalan cerita selanjutnya lagi. Tapi itu adil juga sih. Apakah aku jadi pemeran utama wanita pertama yang dibunuh tokoh pendukung? Iya. Ah, juga nggak bisa dibilang pasti. Soal ini susah dibicarakan. Aku ini penulis novel misteri yang sejati. Tapi malah dikelabui sama beberapa tokoh drama pendek yang ceroboh kayak kalian. Kirim aku balik sana. Aku mau mulai lagi dari awal. Jangan balik lagi. Xiao Yu. Tokoh utama pria dan wanita dalam drama ini berbeda dengan yang kamu kira. Kamu nggak bisa kalahkan mereka. Apalagi kamu juga nggak percaya aku, kan? Aku sudah tahu mereka mau mencelakakan aku. Apa aku bisa kalah dari dia? Kamu tahu nggak? Kamu sudah 2 kali melewati dunia drama ini. Terus kenapa? Begitu kamu mati di drama ini, kamu akan terjebak di dalamnya selamanya. Selamanya, iya. Baiklah. Hehe. Sudah paham kan? Aku bilang sama kamu. Ada banyak drama seru lainnya. Ngapain harus terjebak di drama ini? Antar aku pulang. Aduh. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Aduh. Kayaknya aku kehilangan kemampuan menyeberang dunia. Kamu juga main mata sama aku, ya. Nggak kok. Kamu nyembunyiin batu bata berapa banyak sih? Kamu makin mirip orang di drama pendek, deh. Jangan ngomong nggak jelas. Cepat antar aku pulang. Ya sudah deh. Ini pilihanmu sendiri. Harus hati-hati ya. Ya sudah, aku tahu kok. Kali ini aku bakal serius banget. Aku dan Heyun sudah kerjasama. Meski dia mengkhianatiku. Mereka kan nggak tahu. Aku akan memilih botol anggur ini di antara banyak botol. Tapi dia yang kebetulan diracun. King yang demi membunuh aku, meracun setiap botol anggur. Hei Jiang Yuan. Di sini banyak banget anggur. Aku harus racuni yang mana? Racuni semuanya aja. Terlalu kejam. Orang ini benar-benar kejam. Aku harus hati-hati. Sekarang jangan sampai ada celah. Aku harus mikir strategi matang dulu baru bertindak. Sayang, kamu sudah pulang, kesayanganku. 20 juta. Kenapa transfer 20 juta itu belum masuk ke rekening perusahaanku? Aku belum pernah lihat bagian ini sebelumnya. Itu uangku. Aku mau transfer kapan saja terserah aku. Bajingan busuk. Cari mati.
Ayah, perusahaan itu sudah bangkrut berat. Untuk apa aku butuh dia? Ayahku mengeluarkan banyak uang untuk membeli perusahaanmu yang mau bangkrut, lalu menyerahkan ke kamu untuk kelola lagi. Bukankah semua itu demi kamu? Demi aku, jangan bohonglah. Demi aku, nama kamu sekarang jadi direktur perusahaan. Kamu dan ayahmu, bukannya cuma mau aku kerja gratis buat kalian. Jiang Yuan, kok bisa jadi begini? Aku dari dulu memang seperti ini. Kamu baru sadar hari ini dan menyesal. Kalau begitu, Jiang Yuan. Jiang Yuan, bajingan. Kamu tidur sama siapa semalam? apa aku ini ngasih muka ke kamu, ya? Ah. Kamu kira kamu masih tuh anak bangsawan manja dulu? Dasar, kamu juga nggak bercermin dulu, lihat diri sendiri. Selain aku, siapa sih yang mau sama kamu? Jiang Yuan, aku mau bilang ke ayah, semua sindiran masyarakat buat kamu. Aku mau cerai sama kamu. Sayang. Sayang, aku salah. Sayang, aku mabuk. Aku lagi stres berat belakangan ini. Kamu tahu, istriku. Mabuk terus bisa pergi nginap sama wanita lain, aku. Aku nggak, iya. Itu klien aku, dia yang mabuk. Kamu tahu kan klien itu aku nggak berani marahin. Aku nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Jadi aku cuma bisa suruh Heyun bawa kartuku, buat pesenin kamar buat dia. Serius. Aku sumpah demi langit. Kalau nggak percaya coba tanya Heyun, kamu kan pasti percaya omongannya dia. Tuan Sen, Anda yakin mau gadaikan semua saham perusahaan untuk dapatkan 50 juta tunai kalau dana ini terlambat? Ikutin saja saran saya. Baiklah. HMPH. Suamiku yang baik, demi kamu. Aku sampai gadaikan perusahaan. Fitur Tianyan hilang. Jadi cuma bisa lihat kenangan lama ini aja, ya. Jiang Yuan, kamu tega banget. Istrimu sampai gadaikan saham perusahaan buat bantu kamu. Tapi kamu malah mau bunuh dia. Lihat deh, kamu udah buat dia hancur begini. Nanti kalau keluar, beli sesuka hati. Pegang tangannya, buka. Lepasin. Sayang, kamu bangun. Aku bangun. Sayang, tadi malam aku mabuk lagi. Sampai bikin kamu pingsan. Sayang, maaf, aku tahu aku salah. Aku benar-benar gak manusiawi. Tentu enggak. Aku tahu kamu lagi stres berat akhir-akhir ini. Aku sudah gadaikan saham perusahaan. Cairkan 50 juta. Besok uangnya akan masuk ke rekeningmu. Sayang, perusahaan ini seluruh jerih payahmu. Sebagai istrimu, aku harus bantu kamu. Karena kamu adalah orang terpenting bagiku. Xiao Yu, aku janji. Sepanjang hidupku hanya akan mencintai kamu seorang. Kok bisa ceroboh banget sih? Gerakannya malah kelihatan alami. Sayang, kamu tolong bantu dia dulu ya. Aku juga agak nggak enak. Pura-pura aja terus. Kalian berdua brengsek. Kirain aku pingsan terus nggak tahu apa-apa. Kalian malah berantem di sebelahku. Kirain aku tuli. Di sini nanti ketahuan orang. Kita pindah tempat, ya. Baru seru kayak gini. Pada dia. Terima kasih, Xiao Yu. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pulang dulu ya. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Jiang Yuan, kamu antar Heyun, ya. Berhenti. Heyun. Rokmu sobek.
Hei, Aku sudah lama tahu soal kalian berdua. Maksudmu apa? Aku mau dia mati. Kamu sudah pikirkan akibatnya. Aku nggak suka sesuatu yang orang lain juga jangan coba-coba ambil. Kalau aku nggak mau, ya sudah hancurkan saja. Heyun, aku nggak akan perlakukan kamu buruk. Kamu mau uang, aku punya. Ditambah perusahaan Jiang Yuan. Setelah semuanya selesai, itu semua jadi milikmu. Heyun. Ini kedua kalinya aku kembali dari masa lalu kasih kamu kesempatan. Aku percaya kamu tidak bersalah. Cuma karena cinta bikin kamu buta. Tapi pria sialan itu benar-benar nggak pantas. Aku pernah dengar dari teman waktu kuliah. Ada seorang cewek pacaran sama Jiang Yuan selama 4 tahun. Tapi hasilnya bagaimana? Jiang Yuan demi mendapatkan harta ayahku, tanpa ragu meninggalkannya. Kamu lebih baik dari cewek itu berapa banyak? mendapatkan grup sen. Kita akan punya segalanya, tunggu aku ya. Aku nggak mau grup sen apa-apa. Aku cuma mau kamu. Pergi sana. Jiang Yuan, Jiang Yuan. Kita kan saudara sejiwa, Heyun. Aku nggak punya alasan buat nyakitin kamu. Kamu itu terlalu polos. Kamu mau aku ngapain? Kamu nggak perlu ngapain apa. Aku yang akan bunuh dia. Bajingan busuk. Gak tahu reaksinya Jiang Yuan kalau dengar aku dan Heyun kemarin ngomong apa. Pasti marah besar. Bajingan busuk ini. Dia berani-beraninya mau bunuh aku. Dengan sifat dia pasti bakal ngamuk. Dia kayaknya udah bosan hidup. Iya. Laporkan polisi sekarang juga. Barang bukti ada. Aku pengen lihat mereka ngeles gimana. Gak boleh lapor polisi. Tenang, tenang dulu. Kamu juga kaki tangan dia, kan? Maksudku cuma rekaman suara. Belum ada bukti kuat. Apalagi dia sekarang belum ngapain apa-apa. Kamu gila, ya. Kalau aku benar-benar bersekongkol dengannya, apa aku bakal nelpon kamu? Kamu ini benar-benar kepikiran cinta terus. Kirain aku nggak lihat, ya. Sayang, maaf ya. Aku tadi emosi banget. Aku salah-salah paham sama kamu. Di dunia ini cuma kamu yang benar-benar baik sama aku. Aku senang kamu tahu itu. Bajingan brengsek itu malah mau bunuh aku. Lihat aku gimana caranya bunuh dia. Hei, aku memang mau bikin kalian pada kacau. Supaya aku punya kesempatan bertindak. Yuk kita main-main dengan baik. Kamu bilang dia benar-benar mau bunuh kamu. Kenapa dia kasih kamu 50 juta? Aku bilang, wanita itu walaupun bodoh. Tapi dia jeli dalam bisnis, nggak pernah salah. Dia bisa lihat kalau bisnis aku ini bakal sukses besar, sampai ratusan kali lipat untungnya. Kamu kira dia tulus mau nolong aku? Aku sudah tahu nggak ada yang bisa menipu kamu. Jadi kamu harus hati-hati, ya. Cuma dengan dia saja. Bukannya pemilik perusahaan itu Shen Yu. Katanya apa? Hidup sebagai pemeran pendukung wanita akhirnya mau selesai. Teman-teman penonton, harap nantikan cerita aku, Shen Yu, bertarung dengan pemeran utama pria dan wanita. Kalau kamu nggak bilang, aku bisa lupa. Dia sebelumnya terus suruh aku jadi pemilik perusahaan. Aku selalu menolak. Waktu itu aku pikir, perusahaan ada masalah hutang. Kalau nanti kena tuntutan hukum, aku bakal kena imbasnya juga. Untung kamu ingetin aku. Aku harus cari cara. Zheng Yuan, kamu nggak apa-apa. Ngapain sih? Sekarang jam berapa sih? Cepet cari cara, dong. Aku sudah dapat cara. Oke. Wanita urus urusan wanitanya aja. Yang nggak perlu jangan ditanya-tanya. Bete banget, aku suka banget sama cara kamu yang misterius itu. Jiang Yuan, kamu lagi ngapain? Aku lagi siapin botol minuman buat kamu. Kamu mau botol racun itu buat apa? Buat apa? Aku mau racunin dia. Jiang Yuan, dengar aku ya. Jangan lakukan hal bodoh. Bunuh aku itu baru bodoh banget.
Kamu sudah tuang racun ke minumanku. Kita bunuh bareng. Hei Jiang Yuan, kok kamu sebodoh itu, sih? Halo. Pak Zhang, transferan dari grup Sen sudah masuk berapa? 50 juta 5.000. Tarik semua, ya. Semuanya tunai. Pak Jiang, 50 juta tunai memang banyak banget. Banyak banget, ya. Gila banget sih. Tidak bisa ganti mobil, tidak ada uang. Oh, Oh, saya mengerti, Pak Jiang. Sayang. 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 Atas nama grup Sen. Kantor detektif kami datang, menyelidiki kasus penculikan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kami proses. Kenapa kalian pakai baju seperti ini? Takut diketahui oleh geng, supaya tidak bocor informasi. Silakan tanya. Kamu tenang sekali ya. Kamu tenang sekali ya. Kalau aku panik sekarang, bukannya malah bikin keadaan makin sulit. Kenapa tidak lapor polisi? Situasi belum jelas. Bisa bayar uang tebusan. Baru-baru ini ada transfer 50 juta di rekening perusahaan. Oh, memang keluarga besar ya. Sekali transaksi bisa 50 juta. Baik. Kami akan berusaha sebaik mungkin menjamin keamanan istri dan dana Anda. Dari kemarin sore jam 6 sampai siang ini jam 12. Kamu di mana? Perusahaan kami sedang bernegosiasi kerjasama dengan Jiarong Teknologi. Jadi aku sendirian di kantor mengerjakan proposal. Ada rekan kerja yang menemani. Ini menyangkut rahasia bisnis. Jadi hanya aku sendirian di kantor. Ini. Berikan padaku. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan aku dan istri. Jadi sudah siapkan sebotol anggur. Ingin merayakannya. Anggur ini. Ada apa dengan anggur ini? Ah, di saat seperti ini aku diculik. Semoga Tuhan menolongku. Siapa orang baik yang melakukan ini? Anggur ini. Ada apa dengan anggur ini? Anggur ini tidak ada apa-apa. Simpan saja untuk minum saat kumpul dengan istri. Ada makna kenangannya. HMPH. Bodoh. Ah, Aduh. Kakak, dengarkan aku. halo, bos. Apakah Anda menyuruh orang lain menculik dia? Tidak, saat saya tiba, dia sudah dibawa orang lain.
Mimpi selalu terbalik. Anggur ini memang harusnya kamu yang minum. Sebenarnya siapa yang menculik dia? Sudah lama aku bilang kamu harus sewa pengawal. Kamu bilang tidak perlu. Sekarang lihat hasilnya, kan? Ah, tepat sasaran. Hahaha, siapa itu? Ah, paketnya datang. Oh, Tuan Zhang, karena Anda tidak patuh aturan, seenaknya menyewa detektif swasta. Ini cuma peringatan untuk Anda. Saya bilang sama Anda, cepat siapkan uang yang saya minta. Kalau masih coba-coba main trik, nanti bukan cuma cabut kuku tangan saja, kamu siap mati. sayang. 50 juta itu gak bisa diberikan. Itu hasil saya gadaikan saham perusahaan. Kalau kamu kasih ke keluarga Sen, dua keluarga itu bakal hancur. Diam. Tentu saja saya gak akan kasih. Tuan Jiang, Anda bilang, perusahaan Anda baru dapat dana 50 juta. 50 juta itu ditransfer dari perusahaan istri Anda. Istri Anda baru saja transfer 50 juta, lalu langsung diculik. Pelaku minta tebusan 7 juta dolar. Kurang lebih pas 50 juta. Menurut Anda ini agak terlalu kebetulan, kan? Maksudmu apa? Kamu minum kemarin malam. Istri saya diculik orang. Saya gak bisa tidur. Minum buat hilangkan sedih, kenapa? Kenapa kemarin kamu gak bilang sama saya? Uang itu ditransfer perusahaan istri kamu. Rahasia bisnis. Rahasia bisnis. Saya tanya, apakah istri Anda punya musuh? Ini menyangkut proyek kerjasama senilai 50 juta. Proyek kerjasama. Saya nggak percaya dia nggak punya satupun pesaing. Kenapa kamu nggak bilang ini semua? Dari kemarin sore jam 6 sampai siang ini jam 12. Kamu sebenarnya kerja lembur di mana? Siapa yang bisa buktiin saya? Saya sendirian di kantor. Saya bilang ini rahasia bisnis. Rahasia lagi. Perusahaan sebesar itu gak punya CCTV. Baru-baru ini jalur perbaikannya. CCTV-nya semua rusak. Maksud kalian apa? Ah, saya ngerti. Jadi kalian curiga sama saya ya? Bukan saya. Saya ngapain culik istri saya sendiri? Motifnya apa? Saya gak dapat untung apa-apa dari ini. Maling teriak maling, bukannya hal baru. Kemarin waktu kami datang investigasi, saya dan asisten pakai seragam pengelola gedung, ketuk pintu dan masuk. Gak lebih dari 10 menit. Waktu keluar juga gak ada yang lihat. Lalu kenapa hari ini pelaku tiba-tiba tahu kamu sewa detektif swasta? Hah, Aku tanya kamu. Sebenarnya siapa yang membocorkan rahasia? Aku kasih tahu kamu. Dengan fakta kamu gak bisa buktikan waktu kejadian. Aku bisa minta polisi menangkap kamu. kamu. Dia kemarin terus sama aku. Itu nggak enak. Kalau begitu aku gantiin. Hei, kamu ngapain? Kamu lagi ngapain? Dia kemarin terus sama aku. Di mana? Di rumah aku. Lagi ngapain? Kamu pikir sendiri deh. Ini cuma buktiin kamu nggak ada waktu buat berbuat. Tapi kelihatannya kamu nggak kekurangan motif. Maksudnya bukan kamu apa, malah curiga sama aku. Aku tanya kamu, cowok punya banyak istri gimana sih? Apalagi aku dengan statusku ini. Punya pacar nggak masalah kan? Aku pakai cara abal-abal kayak gitu. Tunggu dulu, hei. Sialan banget. Jejak kaki nggak cocok. Aku lihat sendiri. Vas bunga pecah. Mati atau hidup aku nggak tahu. Orang itu dibungkus rapat banget. Sekilas kelihatan profesional. Sudah diperiksa sebelumnya. Nanti malam aku cari terus di sepatu kamu. Oke. Jangan buat ribut, cepat pergi. Permisi, Pak. Apakah kabar dari Nona Heyun benar? Apakah Anda selingkuh dalam pernikahan dan bersama Nona Hei? Heyun si bodoh itu. Dia bisa membahayakan Sen Yue. Balik dulu ke dalam. Hei, kalian semua, hei. Tunjukkan ini ke aku. Lihat sini, lihat sini. Siapa suruh kamu sembarangan buka hubungan kita? Kamu bodoh ya? Kalau aku nggak maju sekarang, kamu bakal disangka penculik.
Aku ada caranya. Kamu punya cara apa? Aku yakin kamu yang culik Chen Yu. Hanya kamu yang bisa mikirin cara begitu. Suruh orang lain culik dia. Kamu jadi bukti alibi di sini. Jiang Yuan, kamu benar-benar dewa buatku. Sialan, bukan aku yang buat. Dia mau ngidolain ya silakan. Siapa suruh dia mau bunuh aku? Aku Jiang Yuan bukan orang yang terancam. Aku sudah tahu pasti kamu yang buat. Kamu lakukan itu supaya bisa sama aku. Tentu saja. Jadi kamu gak marah aku asal ambil keputusan sendiri ya? Mana mungkin. Kamu ini sekali pukul, ya, malah kena sasaran. Sudah beritahu media. Jadi alasan penculik untuk membunuh Sandra. Begitu parah. Ini karena aku menyakiti Shen Yu. Apa hubungannya denganmu? Kamu cuma wanita bodoh yang mau maju tanpa pikir panjang. Bukan dia yang mengikat. Tidak disangka ya. Aku bahkan memasang alat penyadap. Katakanlah kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kamu suami yang baik. Tidak cuma selingkuh, tapi juga ingin membunuhmu. Kalau bukan karena aku yang mengikatmu ke sini, kamu pasti sudah mati di tangan mereka. Sudah 2 kali mencoba membunuhmu. Hei Yun. Kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa harus terjebak sama orang sampah itu? Apakah aku tinggalkan jejak? Sepatuku bukan ukuran 44. Jiang Yuan, kamu ngapain? Di luar ada kamera. Jangan dengar, tidak boleh di sini. Baru seru begini. Aku tidak mau Jiang Yuan. Diam. Hahaha. Ha. Aku. Ayo. Kita lanjutkan. Perilaku. Dan gaya bertindak. Bagaimanapun aku lihat, itu kayak dia yang melakukannya. Bos, menurutmu bisa jadi terlalu jelas ya? Semua bukti mengarah ke Jiang Yuan. Bukti, semuanya sekarang cuma dugaan. Dan kita tidak punya bukti yang kuat. Dia jagoan, jelas semua orang tahu itu kamu yang lakukan. Tapi tidak ada satupun bukti yang tertinggal. Tapi, kenapa aku lihat itu bukan orang jagoan? Orang jagoan bisa ketahuan sama kamu. Tapi kamu tidak merasa ini terlalu aneh. Baru saja menerima 50 juta, lalu menculik istrinya sendiri. Memang aneh. Kamu ngomong gak mau. Tapi tubuhmu jujur banget sih. Aku bilang sama kamu, sebelum jam 5 sore ini. Kalau uangnya nggak diserahkan ke aku. Siap-siap jadi mayat. Kalau berani lapor polisi, aku akan bunuh dia sekarang juga. Nona He. Tolong minggir. Sekarang jam 12 siang, masih ada 5 jam lagi. Nona Sen bisa dalam bahaya kapan saja. Tangkap tersangka, itu bisa ditunda dulu. Tapi sekarang kamu harus siapin uang tebusan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Uangnya sudah aku siapkan semua. Ikuti saja apa yang dikatakan para penculik. Segera sudah siap 50 juta ya. Omong kosong, ini istriku, bagaimana aku tidak khawatir. Langsung aku ambil uangnya saat itu juga. Cepat sekali mengambil uangnya. Kalau ini urusanmu tidak ada hubungannya. Bertahun-tahun aku jadi detektif sia-sia saja. Sekarang kita harus selamatkan orang dulu. Nanti aku urus kamu lagi. 1 jam lagi kumpul di depan rumahmu. Kamu jangan coba-coba main-main sama aku. Aku akan awasi kamu terus. Hah? Aku sudah atur orangnya. Ke tempat yang ditentukan ambil uangnya. Ganti dengan uang palsu. Kalau penculik terima uang palsu itu, pasti mereka akan bunuh si bodoh Shen Yu itu. Kalau penculiknya ketangkap di tengah jalan bagaimana? Itu ya sialnya sendiri. Aku bilang itu pasti dilakukan orang dalam organisasi mereka. Apa hubunganku dengan itu? Bukan. Maksudku, kalau penculiknya ketangkap di tengah jalan, apakah dia akan mengkhianatimu? Duh sial.
Lupa bilang kalau aku yang culik. Orang-orang bawahannya mana mungkin pernah lihat aku. Kok bisa ada orang secerdas kamu di dunia ini? Oh iya. Urusan kamu daftarkan perusahaan sudah selesai belum? Sudah. Nanti uangnya aku transfer ke rekening perusahaan baru. Kerja sama dengan Jia Rong Teknologi. Nanti, sudah tidak ada hubungannya sama Sen Group lagi. Sen Yu si pelacur itu menggadaikan sahamnya. Cairkan 50 juta mau bunuh aku. Akhirnya rugi semua orang. Kamu nanti santai saja jadi nyonya kaya. Kemewahan tiada habis menanti kamu. Aku tidak mau jadi nyonya kaya. Aku hanya mau kamu. Bos. Sen Yi bilang 50 juta itu sangat berguna kan? 50 juta, 50 juta. Oh iya. Catatannya mana? Cepat-cepat. Lihat, penculik minta 7 juta dolar kan? Betul, orang normal kalau diculik, hanya akan ikuti permintaan penculik untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mana sempat mikirin soal konversi kurs segala. Jadi, maksudmu? Maksudku jelas. Sen Yu kemungkinan tahu siapa yang culik dia. Dia sedang kirim sinyal ke kita. Ganti baju lalu pergi. Ada apa lupa? Aku sekarang juga bunuh dia. Kenapa teman lama di dalam rumah pakai topi? Kamu nggak panas? Set. Albino akan semakin parah seiring waktu. Sial. Kamu Chen King, masih mau apa lagi? Marah. HMPH. Ini uang asli. Bagaimana, aku malah harus pakai uang palsu buat nyelamatin istriku. Tunggu aku di rumah, aku akan segera kembali. Waktunya sudah hampir tiba, jangan gugup. Kamu dari mana? Tulis apa itu? Biar aku lihat gazebo dan air mancur di kejauhan. Apalagi? Cuma itu, cuma lihat air mancur. Hei, ngapain kamu? Ngapain? Aduh. Maksudnya apa? Kalian mau ngapain? Bos sudah periksa dengan jelas. Orang ini namanya Wang Yuxiang, usianya 52 tahun. Dia petugas kebersihan yang bertanggung jawab di sekitar sini. Sudah kerja di sini selama 7 tahun, gila. Maaf. Ah. Kenapa pergi? Hei, uangku kemana? Kenapa? Di depan mata kalian malah tertukar. Selesai sudah. Interogasi selesai. Uangku kemana? Hei, ngapain kamu? Dasar bajingan. Aku bajingan ya. Keluarga Sen habiskan banyak uang untuk menyewa kalian berdua, tapi orangnya gak ketemu. Uangnya malah tertukar. Aku bilang sama kalian, kalau istriku sampai terluka sedikit saja, aku gak akan biarin kalian, dengar ya? Jiang Yuan, aku akan balas dendam darahmu dengan darah. Kamu malah makin semangat. Cari uangku kembali. Atau cari orangnya kembali untukku. Laporkan polisi, tangkap sampah ini. Yang harus kalian tangkap itu kalian berdua. Bersiaplah, mereka sudah berangkat. Sen Yu. Aku tahu kau dengar.
aku mau ketemu kamu. Dia tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Kamu seperti berubah jadi orang lain, bikin sendiri naskah sendiri, menculik diri sendiri. Shen Yu seperti ini, aku belum pernah lihat sebelumnya. Miao miao. Kamu sudah tahu rencanaku sejak lama. Aku baru tahu, karena menemukan alat penyadap. Bukan begitu. Karena aku tahu penculik itu sedang menikah. Dia sangat mencintaimu, mana mungkin dia menyakitimu. Jadi aku yakin ini semua drama yang kamu buat sendiri. Tujuannya untuk menyalahkan Jiang Yuan, benar kan? Lalu kenapa kamu tidak membongkar aku? Karena tujuan kita sama. Tujuannya sama saja. Kalau begitu kamu akan diam-diam memberitahu Jiang Yuan tentang pembicaraan kita. Apa kamu akan memberitahu Jiang Yuan? Kita kan saudara. Aku nggak ada alasan nyakitin kamu. Aku nggak perlu menyakiti kamu. Kamu ini terlalu polos. Apa yang kulakukan ini bukan bagian dari rencanamu. Bukankah ini semua untuk mendukungmu? Mendukung aku. Bukankah kamu selalu ingin bersama Jiang Yuan? Menghabisi aku malah sesuai keinginanmu. Kenapa kamu bisa membantuku? Heyun, aku sudah tertipu olehmu 2 kali. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku tahu, tapi kali ini aku sungguh ingin membantumu. Aku butuh alasan. Aku ingin hidup. Kamu hanya perlu tahu, hanya jika kamu hidup, aku bisa terus bertahan hidup. Kamu benci Jiang Yuan. Cewek yang bersama Jiang Yuan selama 4 tahun waktu kuliah. Itu kamu, kan? Bisa dibilang itu aku. Setelah aku mengambil alih perusahaan keluarga, aku akan belikan yang lebih baik untukmu. Tidak. Aku cuma mau yang ini. Kamu bisa anggap itu bukan aku. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar sengaja menculikku. Hari itu masih ada orang ketiga di dalam rumah. Jejak kaki ukuran 43 tidak mungkin tertinggal. Aku malah meninggalkan jejak kaki. Tidak benar, sepatuku ukuran 44. Orang itu yang kamu kirim untuk menculikku, kan? Itu aku, kamu sebenarnya membantu aku. Tapi tetap menculikku. Hari itu kamu memberiku minuman. Kalau aku coba halangi, kamu bahkan mau membunuh aku juga. Jiang Yan, kamu bodoh sekali. Hei, cepat ikat Shen Yu untukku. Ada yang mau membunuh dia. Kalau begitu kamu bisa langsung beritahu aku, kenapa harus menculik aku. Sebenarnya aku cuma ingin kamu menghilang sementara waktu. Aku juga punya rencanaku sendiri. Aku biarkan penculik itu menculikmu, juga supaya bisa menyalahkan Jiang Yuan. Kamu ngomong apa sih? Itu semua tidak penting lagi. Setelah kamu diculik, aku terus menyelidiki siapa yang menculikmu. Pertama aku menyingkirkan Jiang Yuan si bodoh itu. Saat aku tahu itu Cheng Qing yang melakukannya, aku sadar rencanamu jauh lebih sempurna daripada milikku. Tapi aku belum bisa membunuh dia. Jadi hari ini aku mengajakmu datang, karena aku mau kerjasama denganmu buat bikin dia celaka. Sekarang kamu paham kan? Ada hal-hal yang aku nggak bisa bilang. Kita berdua sama-sama punya rahasia. Kamu benar. Setiap orang punya rahasia. Selama tujuannya sama, itu cukup. Karena kamu sudah tahu rencana Jiang Yuan. Jadi uang 50 juta itu aku kasih kamu, sebagai tanda keseriusanku. Hei. Dia bilang apa terakhir sama kamu? Kamu langsung maafin dia. Bukan salah dia. 50 juta. Langsung dikasih ke orang. Aku juga nggak tertarik sama uang. Anggap saja itu sedikit kompensasi dariku untuk dia. Kamu nih, urusan perempuan nggak ngerti.
Terus, gimana sekarang? Tangkap aku. Laporkan polisi dong. Laporkan orang sampah ini ke polisi. Yang harus ditangkap itu kalian berdua. Halo detektif ke. Saya Shen Yu. Saya sudah sampai rumah dengan aman sekarang. Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Baik. Bos Jiang, selamat ya. Kamu sakit apa sih? Selamat apa? Selamat karena istrimu mau menikah. Dia dan kaki tangannya komunikasi lewat telepon. Di lokasi cuma ada satu orang. Jiang Yuan, kamu tahu gimana cara tahu penculiknya cuma satu orang? Aku nggak tahu. Tapi tadi pas kamu gambarin penculik, kamu bilang dia bukan mereka. Bukan mereka. Padahal kamu jelas tahu penculiknya ada beberapa orang. Ya kan, kamu gila ya? Aku cuma asal ngomong aja. Aku pasti cari bukti buat kamu, sampah. Nggak tahu, bodoh. Dia tutup muka, angkat vas bunga lalu pukul kepala saya dengan keras. Aku langsung pingsan waktu itu. Nggak pakai jarum ya? Dipukul. Meskipun aku terus minta ampun, dia tetap pukul aku terus. Terus pukul aku, kayak dia dendam sama aku. Tapi nggak bilang kenapa. Kamu ini terlalu palsu, pukul lebih keras dong. Kamu mau bikin usahaku sia-sia. Pukul. Bukan kamu yang suruh aku pukul. Sayang, uang itu sudah diganti sama perampok. Aku sudah berusaha sekuat tenaga tapi nggak berhasil menghentikan mereka. Suami sampah. Pulang juga nggak ngasih semangat. Langsung ngomongin uang. Lagian uang itu kan kamu sendiri yang ganti, kan? Nona Sen, yang penting kamu kembali dengan selamat. Ah iya. Sayang, kamu bisa pulang dengan selamat itu lebih penting daripada apapun. Setelah aku dibawa dia, mataku ditutup. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Hanya bisa dengar suaranya. Nona Sen. Bisakah kamu mengingat keseluruhan kejadian penculikan itu? Bajingan itu. Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku pasti bunuh dia. Lihat dia memukuli kamu seperti itu. Kok bisa dia tega begitu? Setelah aku dibawa dia, mataku ditutup. Aku nggak bisa lihat apa-apa, cuma bisa dengar suara. Sudah selesai belum? Sebentar. Sampai alat penyadap aja nggak ngerti cara pasangnya. Sayang. Nona Sen. Karena kita harus tahu semua detailnya. Jadi maaf ya. Aku harus minta kamu mengingatnya sekali lagi. Bajingan itu. Salah, seharusnya. Bajingan itu. Kamu. Lihat, tanganmu sampai luka. Kamu biasanya paling peduli sama tangan ini. Setelah itu, penculik sepertinya tahu kita pakai detektif swasta. Dia sangat marah. Aku samar-samar dengar dia terima telepon. Telepon apa? Di telepon itu dia bilang mau bikin aku menderita. Semakin aku peduli sesuatu, semakin aku kehilangan itu. Bagaimana penculik tahu apa yang paling kamu pedulikan, Nona Sen? Ini pasti orang yang kenal kamu. Bukan. Maksud kalian apa? Curiga sama aku ya? Beneran nih. Ini gak bisa dipalsukan. Harus asli. Baru mereka percaya. Kalau masalah ini gak ada hubungannya sama kamu. Kantor detektifku ini jadi aneh banget. Otak kamu ada masalah ya? Yeah. Iya. Soal kamu daftar perusahaan baru, sudah selesai belum? Uangnya sudah kamu transfer ke rekening Jiang Yuan. Dari sini bisa dilihat. Motif penculikannya bermasalah. Dia gak punya alasan culik kamu. Aku yang bertanggung jawab atas perusahaan Jiang Yuan. Buat aku, uang itu cuma pindah tangan saja. Tujuannya cuma buat menipu 50 juta itu.
Bukannya dia mau kerjasama dengan Jiarong Teknologi. Pesanan besar yang bagus banget itu. Keuntungan seharusnya jauh lebih dari 50 juta. Siapa yang bilang kamu pakai teknologi berlapis bulu? Kamu bilang apa? Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Kerjasama dengan teknologi berlapis bulu. Hanya kedok dari Jiang Yuan. Tujuannya cuma uang itu. Orangnya Jiang Yuan itu sama seperti ayahnya. Benar-benar orang bodoh. Begitu 50 juta itu masuk rekening, dia bakal langsung tarik. Bukankah ada pengawasan dana? Dia bisa seenaknya menggerakkan uang sebesar itu. Dari yang aku tahu tentang dia sudah siap kabur bawa uang itu. Otaknya kayak babi itu. Kerjanya nggak mikirin akibatnya sama sekali. Jadi, Dia nggak punya alasan. Ya aku yang bakal carikan alasannya. Dengan adanya penculikan ini, dia bisa dengan terang-terangan tarik 50 juta itu. Dan cukup bikin keributan sedikit. Uangnya jadi miliknya semua. Dia juga nggak perlu tanggung jawab apa-apa. tapi tadi dia. Iya. Dia bahkan menipu Heyun. Orang kayak dia, apa alasan aku biarin dia hidup? Tapi buktinya mana? Buktinya mana? Kalau nggak ada bukti, jangan kayak anjing gila asal gigit. Kau ini yang anjing gilanya. Detektif, sebenarnya aku juga curiga sama Jiang Yuan. Jadi setelah selamat aku telepon bagian keuangan perusahaan. Dan konfirmasi, Jiang Yuan memang sudah tukar 50 juta jadi 700 ribu dolar. Kalau dia mau korup uang itu, nggak perlu repot-repot seperti itu. Ada rekaman teleponnya. Ada. Perusahaan mewajibkan rekaman untuk transfer besar. Sen Yi, ketuk pintunya terlalu keras. Kamu bodoh ya, nggak bisa ganti alat ketuk pintu. Sekarang mau ngomong apa lagi? Aku sudah bilang. Aku nggak punya motif. Kali ini aku banyak yang mau bilang. Jiang Yuan. Kenapa kamu culik Nona Sen? Kamu nggak ada habisnya. Istriku diculik orang. Aku tarik uang buat selamatkan dia. Apa ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah. Tapi waktunya salah. Menurut kamu. Kamu semalaman di tempat Heyun, kan? Istriku saja nggak ngomong apa-apa. Kamu ngapain gosipin orang di sini? Ini pertama kalinya dalam 17 jam kamu pulang ke rumah. Saat itu Nona Sen sudah diculik. Aku yakin detektif ke itu orang yang pintar. Karena kamu belum pernah pulang ke rumah. Lalu kamu tahu dari mana? Saat itu Nona Sen sudah diculik. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tapi di saat kamu tidak tahu, kamu sudah membuat bagian keuanganmu menukar 50 juta yuan. Jadi 7 juta dolar Amerika. Dan di catatan penculik tertulis. Yang diminta memang 7 juta dolar. Kamu punya kemampuan meramal juga ya? Jiang Yuan, jangan kira. Karena kamu dan Heyun membuat bukti alibi palsu, aku tidak bisa menemukan bukti. Jangan omong sembarangan. Kamu tidak punya bukti, jangan salahkan aku. Kenapa? Salahkan kamu, aku lihat kamu tidak akan berhenti sebelum menabrak tembok. Masuklah. Kok kamu datang? Pak Jiang, setelah aku dapat uang tiba-tiba aku dipukul oleh kodok besar. Aku pingsan. Bangun-bangun aku dibawa ke sini. Uangnya mungkin diambil oleh kodok itu ya. $7 juta Amerika. Diambil kodok itu. Semua hilang. Sekarang kamu harus mengakui uang itu kamu suruh orang ambil, kan? Aku bukan. Aku tidak ambil uang itu. Panggil Heyun ke sini. Cari Heyun, dia tahu semuanya. Panggil Heyun ke sini. Aku tahu. Uangnya di mana? Cepat, cepat bilang ke mereka apa yang terjadi. Uang itu tidak ada hubungannya denganku, cepat bilang. Nona He, kamu pasti tahu akibat serius membuat bukti palsu. Tentu saja aku tahu. Hari Sen Yu diculik. Jiang Yuan memang bersama aku. Tapi penculikan tidak harus dilakukan sendiri, kan? Aku panggil kamu hari ini, ingin bekerja sama menjatuhkan dia sampai hancur. Tapi penculikan tidak harus dilakukan sendiri, kan? Kamu omong sembarangan apa sih? Aku bicara jujur. Aku kamu. Kamu jelaskan dengan baik. Uang itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Uang apa? Bajingan busuk, kamu main-main sama aku ya? Oh aku tahu. Ini maksudmu.
Aku tahu pasti kamu yang menculik Shen Yu. Siapa yang suruh dia mau bunuh aku? Aku Jiang Yuan, orang yang terancam. Kalau penculik ditangkap di tengah jalan, apa mereka bakal mengkhianatimu? Orang-orang bawahannya pasti tidak pernah lihat aku. Di dunia ini mana ada orang secerdas kamu? Apa? Kalian dengarkan aku. Hei Yun, kamu membalas dendam padaku. Bukankah kamu sedang membalas dendam padaku? Kamu membalas dendam padaku. Dulu di sekolah aku meninggalkanmu, memilih Shen Yu. Hei Yun, kamu tahu itu. Kamu tahu itu. Aku mencintai kamu. Aku sama sekali tidak mencintai Shen Yu. Cepat katakan yang sebenarnya pada mereka. Jiang Yuan. Orang yang kamu tinggalkan dulu sudah lama kamu bunuh. Bahkan membunuh lebih dari satu orang. Ah Heling. Jangan buat keributan. Kamu mencintaiku. Benar kan, kamu mencintaiku. Tolong aku. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Bicara baik-baik. Sayang, tentu saja aku mencintaimu. Demi kamu aku rela melakukan apa saja. Tapi membuat surat palsu itu bisa masuk penjara. Istriku, hehe kamu. Dengarkan aku selalu mencintaimu. Kamu tahu itu, aku hanya tertipu oleh wanita itu. Dengarkan aku sebentar. Soal penculikan itu aku tidak ada hubungannya sama sekali. Tolong katakan sesuatu untukku. Kampus, kamu ini cuma cinta diri sendiri. Ah. Ah, aku ingat sekarang, Komandan. Kamu tahu itu dia. Semua ini dia yang merencanakan. Dia yang menyuruhku meracuni Shen Yu. Botol anggur itu diambil dari rumahnya. Pasti ada sidik jarinya di situ. Cepat cari botol anggurnya. Ini dia. Ini botol anggur itu. Lihat, kali ini kamu mau bilang apa? Botol anggur ini juga ada sidik jari He Xiaoqian. Bajingan busuk, seharusnya aku bunuh kamu dari dulu. Lihat saja kali ini kamu mau ngeles gimana. Anggap saja kamu tidak pernah membunuhku. Kita akhirnya bisa bersama. Iya. Akhirnya bisa bersama. Oh. Kamu hanya harus tahu, hanya kamu yang bisa hidup. Aku bisa terus hidup. Kita berdua punya rahasia. Sebenarnya, aku sama seperti kamu. Heyun juga seorang penjelajah waktu.